Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai. Kita kembali bertemu dalam pembelajaran dalam pertemuan yang ke-7. Untuk pertemuan ini kita melanjutkan tentang statistik, yaitu tentang ukuran pemusatan data, di mana telah Bapak sampaikan pemusatan data itu 3. Yang pertama min atau rata-rata, yang kedua modus, dan yang ketiga median. Nah, untuk mempersingkat waktu aja, di sini kita pada membahas tentang min atau rata-rata dengan diawali data kelompok, yaitu kita dibuat daftar distribusi frekuensi yang mana kita harus bisa, ini adalah merupakan dasar untuk menentukan min, modus, median, dan yang lainnya seperti nanti ukuran penyebaran data. Ini sekali lagi bahwa membuat daftar distribusi frekuensi penting sekali. Nah, di sini sudah Bapak sediakan daftar distribusi frekuensi tentang tinggi badan siswa. Ingat, Bapak ulangi, di sini banyaknya kelas ada 6, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Panjang kelasnya 3. Itu 150, 151, 152 dan seterusnya. Nah, ingat dari kembali di sini panjang kelasnya 3, banyak kelasnya ada 6. Nah, kita membuat frekuensi distribusi itu disesuaikan dengan kebutuhan, diantaranya untuk menentukan min atau rata-rata yang kita gunakan yaitu titik tengah. Titik tengah ya caranya telah Bapak sampaikan waktu pertemuan yang lalu, tinggal dibagi 2. Nah, di sini titik tengahnya mari kita isi, berarti 150 tambah 152 berarti 151. Kemudian tadi ingat pakai patokan karena di sini kelas panjang kelasnya 3. Jadi ini aja tambah 3 154, 157, 160, 163 dan 166 supaya ini daya talar kita melatih. Tidak perlu semuanya dijumlahkan kemudian bagi 2. Nah, yang selanjutnya di sini tabel FI.XI, artinya perkalian antara frekuensi dengan titik tengah. Berarti 2 kali 151 berarti 302. Bisa kita menggunakan kalkulator yang untuk latihan mah. Kemudian 9 kali 154, kita boleh menggunakan kalkulator. 1386. Kemudian yang ini 14 kali 157, 2196. Maaf, berarti 2198. 8 kali 160, 1280. Mari kita sambil cek bersama-sama. Kemudian 5 kali 163 berarti 815. Dan yang terakhir 2 kali 166 berarti 332. Kemudian sigma jumlah dijumlahkan, jumlah keseluruhannya berarti 6313. Nah, jadi sebenarnya tabel distribusi daftar atau tabel distribusi frekuensi ini adalah untuk mempermudah penyelesaian di mana menentukan ukuran pemusatan.
Malah Bapak juga menyarankan untuk menentukan ukuran pemusatan lebih mudah caranya menggunakan tabel. Hanya di sini perlu kita ketelitian. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada hafalannya. Tapi perlu diingatkan, kalau ingat pasti hafal. Yang hafal belum tentu selamanya ingat dan pahami. Nah, untuk menentukan min, rata-rata atau X bar di sini sigma berarti jumlah FI/XI yang ini per sigma FI berarti sigma jumlahnya berapa, 40. Jadi tinggal melihat tabel saja. Sigma FI/XI nya ini 6313 per sigma FI jumlah data berarti 40. Maka tinggal dibagi, silahkan latihannya kalkulator, kecuali nanti dalam ujian tidak boleh menggunakan kalkulator. Nah, ini kalau kita bagi berarti 150,825. Nah, ini rata-ratanya. Jadi sekali lagi, untuk menentukan X bar rata-rata perlu sekali menggunakan atau kita membuat tabel. Yang digunakan adalah titik tengah dan dot perkalian frekuensi dengan titik tengah. Jadi ada tambahannya. Nanti untuk soal ujian, soal ini yang pasti yang ditentukan itu yang sudah diketahui adalah data ini hanya data dan frekuensi. Jadi ke sini bisa ditambahkan oleh kita. Nah, ini untuk menentukan X bar atau rata-rata. Mudah-mudahan mudahlah dipahami, dan Bapak percaya kalau kita mau belajar dengan khusyuk dan penuh perhatian, insya Allah cepatlah. Nah, baik, kita lanjutkan saja yang kedua, yaitu tentang modus. Nanti dalam soal pun hanya ditentukan ini aja. Ada daftar distribusi itu ada hanya data dan frekuensi. Nah, untuk menentukan modus atau mo di sini tidak perlu ditambahkan ini mah. Tidak perlu ditambahkan, hanya lihat tabel ini aja. Nah, perlu diperhatikan di sini ada rumus. Rumus mo sama dengan B. Oke, kita pakai keterangan B adalah batas bawah kelas modus. Nah, nanti mana kelas modusnya? Nanti Bapak perhatikan. Kemudian D1 di sini, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dan sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dan sesudahnya. Mungkin ini kalimatnya bisa dipahami dan nanti kita tunjukkan. Kemudian K itu adalah panjang kelas. Jadi istilah-istilahnya akan digunakan lagi, panjang kelas. Nah, coba kita perhatikan tabel distribusinya, mana frekuensi yang paling banyak.